pusat kota. Simpang 5. Iya, dekat itulah. Kampungnya sih namanya Gendok Karanglo. Oh. Lebih dekat dengan Rumah Sakit Elizabeth. Saya Waalaikumsalam. Ya, berjumpa kembali malam ini ya di acara Klinik Trainet. Oke, hari ini hari yang spesial ya. Kalau ketemu saya pokoknya semua spesial. Jadi selalu spesial aja ya. Selalu spesial, selalu ada yang baru. Nah, malam ini saya ditemani oleh Dr. Ardian Asmar. Ya, beliau ini menggawangi ya apa ya menggawangi atau membawahi direktorat RLC. Apa itu RLC? Risk, Legal and Compliance. Betul Pak? Apa salah ngomongnya? betul. Agak susah gitu mungkin. Nah iya. Nah di samping beliau juga ada Bapak Juli Sekianto. Ya beliau ini asisten. Kalau ini kan doktren ya. Ini asisten, jadi asistennya Pak Doktren itu. Jadi hari ini kita temanya berkaitan tentang legalitas ya. Pokoknya tentang legalitas ya Pak ya. Segala sesuatu umum ya ini. Hari ini kita bahas umum. Segala sesuatu tentang legalitas. Nanti teman-teman bisa konsultasi atau mungkin bertanya-tanya seputar legalitas di Trainet maupun Petren. Ya. Oke. Nah, sebelum kita melangkah ke materi selanjutnya, kita coba sapa-sapa dulu nih Pak Dian. Kita sapa-sapa dulu saudara-saudara kita yang dari tadi semangat tuh Pak Kosidin Ciamis Pak. Selalu semangat Pak Kosidin Ciamis. Terus ada yang Depok tadi yang kehujanan siapa tadi ya? Ya dari Depok ada Pak Abdul. Itu ada Pak Suhadi, Sarmi, Papua. Pak Suhadi, Papua. Oke. Mas Ranu Yuslimi ini rajin juga nih dari Purwokerto. Iya. Lalu ada Pak Suyula Adi, Semarang. Semarang kali ini banjir enggak Pak? Lalu Agus Riwanto ya. Oke, Masya Allah. Pak Dedi Sudiana, lalu ada Bu Mifadilah nih stokis nih, Cilacap. Oke. Dikasih nama sama. Nah, ada nama, ada kota kalau bisa ya, bener nih kayak Umi Fadilah Cilacap. Lalu Deni Sudiana nih kotanya belum ditulis Pak Deni. Lalu ada pilot ya. Wah. Aduh, ada pilot keyboard. Lalu ada Ibu Mujiati. Nah, Ibu Mujiati kotanya mana Bu? Lalu ada Bapak Irham dari Purwokerto. Lah ini udah benar nih. Lalu ada Bapak Subardan. Kolut mana ya? Kolut. Laka Utara. Laka Utara ya mungkin ya. Oh iya, jauh nih, insyaallah. Oke. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, bisa mendengarkan kita. Baik Pak Dian, malam ini kita ada informasi apa nih buat teman-teman yang dari tim Risk Legal and Compliance. Ada mungkin hal-hal baru yang akan diupdate atau akan disampaikan kepada teman-teman yang mungkin sedang diajukan kah atau sedang direview kah gitu. Oke, jadi pertama saya mau memperkenalkan dulu Direktorat RLC itu apa. Jadi RLC itu singkatan dari Risk, Legal and Compliance. Jadi kalau di Indonesia kan itu adalah Direktorat Risiko, Hukum dan Kepatuhan. Nah, secara formal RLC ini berada di PT Veritra Sentosa Internasional. Karena PT Veritra Sentosa Internasional adalah penyelenggara jasa sistem pembayaran atau PJSP, penerbit uang elektronik dan penyelenggara transfer dana, sehingga secara formalitas, secara regulasi maka diperlukan Direktorat Risk, Legal dan Compliance di Veritra Sentosa Internasional. Namun Veritra juga adalah pemegang saham di PT Trainet Sentosa Internasional, sehingga sebagai shareholder
sebagai shareholder mayoritas malah di Treninet, maka kita juga berkewajiban memastikan bahwa PT Treninet Sentosa Internasional itu patuh pada seluruh regulasi yang melingkupinya, terutama adalah dari Kementerian Perdagangan, ya, kemudian dari Asosiasi Penjualan Langsung, dan segala macam hal legal formal yang memang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan penjualan langsung. Jadi seperti kita ketahui, antara Feritra Sentosa Internasional dan Treninet itu adalah dua entitas bisnis yang berbeda. Treninet adalah perusahaan penjualan langsung berjenjang, sementara Feritra adalah penyelenggara jasa sistem pembayaran. Jadi jangan lagi teman-teman tertukar. Jadi seolah-olah PJSP atau uang elektronik yang punya produk veteran itu adalah MLM, tidak. Jadi uang elektronik ya uang elektronik seperti umumnya PJSP lainnya ya, yang berwarna ungu, hijau, berwarna merah, terus berwarna hijau ya. Saya nggak bisa sebut merek ya, karena di sini ada Eko. Dia suka mengambil kesempatan untuk endorse. Jadi buat teman-teman ketahui bahwa Eko ini nama panggungnya adalah Syekh Bona. Ada yang tahu artinya Syekh Bona? Nah, Bona itu adalah artinya bocah nakal. Ya, jadi kan dalam kesempatan yang sangat langka ini tuh kan sangat jarang saya bisa membuli dia secara online gitu ya. Ini kesempatannya itu sebenarnya. Oke, jadi kita nggak usah tegang lah ya, santai aja. Nah, nanti di sebelah kanan saya ini ada namanya Yulis Setianto, dipanggilnya Yulis. Nah, bagi orang yang belum pernah melihat Yulis, mungkin berpikir bahwa dia adalah perempuan, ya. Tapi kan kalau lihat perawakan gini kan nggak mungkin lah perempuan seperti ini ya, agak semi botak gitu ya. Tapi Yulis ini adalah compliance spesialis ya, yang membantu saya sehari-hari untuk melakukan pelaporan ke Bank Indonesia. Ya, jadi teman-teman mitra Treninet dan Petren di seluruh dunia, saya ingin memastikan bahwa seluruh kelengkapan legalitas kita itu sedemikian bagus di manage dan diperhatikan segala sisinya. Jadi tidak usah khawatir berbisnis dengan kami, terutama dengan Treninet ya. Sejauh ini kita sangat patuh pada seluruh regulasi yang berlaku bagi perusahaan penjualan langsung berjenjang. Mungkin itu dulu pembukaannya, Eko. Oke, siap. Mas Luis mau ada yang tambahin? Cukup. Cukup. Kan belum nambahin udah cukup. Ya, gitu. Oke. Jadi gini, teman-teman, misalkan memang karakter beliau gitu ya, kalau orang legal itu tegas gitu, kalem, diam gitu ya. Jadi harus dimaklumi. Jadi, nah, teman-teman itu boleh nih, kita mau bahas apa sih Pak? Jadi gini, teman-teman boleh nih nanti kita bisa sharing-sharing. Misalkan ada, kalau kita ngomongin dulu masalah terkait misalkan Treninet ya Pak ya. Treninet, kita di sisi Treninet dulu ya mungkin ya. Di sisi Treninet misalkan nih ada melihat misalkan mentornya atau apanya, dia tidak melakukan kewajibannya seperti itu kan? Atau mungkin dia sudah ada main mata dengan yang hijau atau yang ungu atau yang apalah yang sejenis dengan MLM. Sejenis dengan MLM. Ada yang warna juga? Ada, karena ada warna-warnanya Pak. Jadi kalau kita kan biru ya. Iya. Nah, terus apa sih yang harus dilakukan Pak? Misalkan nih contoh kalau seandainya saya mau melapor itu, apakah sudah ada mekanismenya seperti itu, atau alurnya kemana dulu? Apakah saya harus ke website dulu, ataukah saya harus kemana dulu? Nah, teman-teman bisa tuh bertanya, nanti boleh lewat chat ya, lewat chat di sini boleh, atau mungkin nanti kita bisa open mekanisme seperti itu. Lalu tentunya juga kita selalu menghimbau bahwa ketika ada orang-orang yang menelpon mitra-mitra kita atau mengatasnamakan manajemen, terus mengiming-imingi sesuatu, Pak. Nah,
itu apa sih yang harus diperhatikan? Nah, apa yang harus saya verifikasi nih Pak? Misalkan nih gitu. Ada yang ngasih tahu Pak, Bapak dapat bonus 3 juta dari Patreon gitu kan. Apakah saya harus langsung percaya? Apakah apa ya? Pertanyaan apa yang harus saya lontarkan nih kepada orang yang mengaku dari manajemen gitu kan? Untuk menjaga-jaga itu gitu mungkin. Ya. Jadi begini, saya sudah mempersiapkan, tim saya sudah mempersiapkan materi presentasi ya. Mungkin teman-teman di MCR bisa share ya di. Oke, ini udah muncul nih materinya ya. Dibikin full presentation. Full presentation. Saya akan sedikit campur-campur bahasa Inggris ya. Karena Eko suka bahasa Inggris. I like this. Dalam 1,5 minggu ini dia selalu menyapa saya dalam bahasa Inggris yang berantakan. Oke, jadi nanti Yulis bantu ya, untuk presentasinya. Jadi kita mulai dulu. Jadi saya akan mempresentasikan rancangan dari kode etik. Ya. Jadi ini sedang dalam tahap pengajuan ke Kementerian Perdagangan ya. Jadi secara resmi ya nama dari dari kode etik kita itu adalah syarat dan ketentuan serta kode etik mitra bisnis Training Net. Nah, itu nama legal formalnya ya. Nah, ini secara umum dia mengatur segala hal yang berkaitan dengan tata cara kita berperilaku, hak dan kewajiban para mitra Training Net di seluruh dunia, yang juga berkaitan dengan tata cara bagaimana berkolaborasi dengan perusahaan. Next. Oke, kita lanjutkan. Oke. Nah, tujuan kode etik. Tujuan kode etik ini seperti yang telah sampaikan di depan ya. Ini adalah mengatur mengenai tata cara kita berperilaku ya, bertindak di dalam komunitas Training Net ya. Nah, tujuannya adalah untuk agar terbentuk mitra Training Net yang penuh integritas ya. Next. Nah, selanjutnya, kenapa ini sedemikian harus dibuat sedetail ini? Karena mitra Training Net adalah kumpulan individu, ya. Sementara Training Net sendiri adalah entitas bisnis atau korporasi. Nah, jadi harus diatur nih segala macam mengenai hak dan kewajibannya, ya kan? Kemudian apa fungsi mentor misalnya, terus kalau misalnya salah satu mitra meninggal dunia, apa yang terjadi dengan akunnya gitu. Kemudian kemitraan itu apakah berlangsung seumur hidup dan sebagainya, ini harus diatur ya. Sebab apabila tidak diatur, maka apabila nanti ada semacam ketidaksepahaman, maka tidak ada dalil untuk menyelesaikannya gitu ya. Nah, yang kita buat hari ini itu terdiri dari 40 pasal. Apakah ini sudah sempurna? Tentu tidak ya. Karena seperti bagaimana hidup, maka semua peraturan-peraturan ini tentunya mengikuti dinamika dari perkembangan bisnis kita ya. Jadi kita mulai mengatur tuh segala macam mengenai hak mitra, mentor, waris, dan sanksi pelanggarannya. Nah, mengenai sanksi pelanggaran ini mungkin ini ada yang bersifat retroaktif atau berlaku surut ya, berlaku surut. Karena nanti di dalam tanya jawab kita boleh mengembangkan situasi ini ya. Oke, silahkan terus next. Nah, ini adalah ilustrasi pasalnya ya. Contoh ini contoh ya. Mengenai ilustrasi pasal hak mitra. Itu kita ngaturnya dalam
Pasal 12. berapa 9 ayat ya, begitu mengatur mengenai skor grup dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini sedemikian detail ya, nanti kalau nanti ini sudah disetujui oleh Kemendak, ini bisa nanti di-download di www.trainingnetco.id. Oh, sedia di website ya. Nanti yang sekarang tersedia itu masih yang lama ya, yang baru lagi pengajuan. Nah, next. Nah, yang hal lagi ya mengenai pasal mentor. Ada mentor ya, hanya namanya saja yang tersedia, tapi orangnya nggak tahu kemana. Atau ada mentor, dia udah rekrut, sesudah itu dia tinggalkan. Apa yang terjadi dengan mitra-mitranya? Gitu ya. Nah, bisnis kita ini adalah bisnis manusia, bisnis interaksi manusia. Jadi sangat penting antara mentor dan mitra itu sedemikian bersinerginya sehingga perkembangan bisnis itu menjadi sehat ya. Dan mitra itu menjadi individu yang berintegritas. Jadi tuntutan mengenai integritas itu tidak hanya dibebankan kepada mitra saja, tetapi tentu lebih kepada mentornya sebagai orang yang melakukan pembinaan, orang yang memperkenalkan bisnis ya kan, cara berbisnis yang benar gitu. Nah, itu ada di pasal 20. Next. Nah, waris ya. Ini perlu diatur secara detail. Karena apa yang terjadi misalnya seorang ayah yang merupakan seorang mitra kemudian ya amit-amit terus meninggal dunia, terus anaknya yang masih SD kelas 6 misalnya yang diwarisi akunnya. Nah, tentu kan secara hukum yang mitra itu kan harus yang cakap hukum. Ya, disebut cakap hukum itu adalah yang sudah berumur 18 tahun. Jadi itu dia dianggap dewasa. Nah, ini mengenai hal ini kita atur sedemikian detailnya ya gitu ya. Jadi kalau kita lihat tuh misalnya kalau misalnya ahli warisnya itu sudah memenuhi syarat dan ketentuan ya, dapat memilih atau melanjutkan atau tidak gitu ya. Kemudian ada juga tuh ahli waris yang di akun orang tuanya yang meninggal, dia nggak bersedia untuk melanjutkan bisnis karena memang dia nggak berminat di situ gitu. Dia nggak suka dengan network marketing, dia nggak suka dengan penjualan langsung misalnya, dia tidak suka dengan MLM. Boleh. Dan itu kan mengenai suka atau tidak suka itu kan pilihan individu gitu ya. Lalu apa yang terjadi dengan akunnya gitu. Nah, itu juga kita atur. Jadi nanti ini setiap pasal ini juga ada hubungannya nanti dengan misalnya hibah dan seterusnya. Next. Nah, mengenai pelanggaran. Ini adalah topik yang menarik ya. Nah, saya yakin nanti kalau kita membuka sesi tanya jawab, maka pasal-pasal mengenai soal pelanggaran ini akan banyak dibahas gitu ya. Nah, saya akan memberikan jawaban-jawaban lugas, tetapi harus dipahami dulu apa yang saya sampaikan ini masih dalam tahap pengajuan. Jadi ini belum resmi, tapi saya mau ngasih gambaran kepada para mitra TrainingNet di seluruh dunia bahwa perusahaan dalam hal ini TrainingNet Sentosa Internasional mendengarkan aspirasi para mitra ya. Nah, aspirasi tadi itulah yang kami tuangkan dalam bentuk pasal-pasal yang memberdayakan, memperkuat, ya, meneguhkan integritas para mitra dan membuat para mitra memiliki kebebasan untuk bertindak dalam koridor-koridor hukum yang diperbolehkan di Republik Indonesia. Next. Ya, cukup, Pak. Oke, jadi saya pikir itu secara garis besar mengenai kode etik di dalam, ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini tidak akan lama lagi disetujui oleh Kemendak. Nah, ini akan menjadi katakanlah undang-undang dasar bersama kita dalam bertingkah laku, dalam melakukan bisnis di dalam komunitas TrainingNet ini, gitu ya. Baik. Kira-kira demikian. Oh, oke. Saya sampai ikut serius banget.
Itu tadi pasal-pasalnya banyak banget ya Pak, 40 ya? 40. Iya, tapi lengkap, bagus maksud saya itu kan mengatur terutama tadi yang waris tadi ya, yang waris itu benar juga tuh. Misalkan nih ada mitra Traninet, terus beliau misalkan meninggal dunia, lalu anaknya nggak mau meneruskan. Iya, Nah, boleh. lalu bagaimana nasib akun itu? Nah, itu kan mungkin nanti ada pertanyaannya. Terus mungkin apa namanya? Kalau misalkan anaknya masih di bawah umur, bagaimana? Nah, gitu kan? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti bisa tuh kita sampaikan dan pasti ada solusinya. Cuman ini adalah dalam tahap pengajuan ya Pak ya? Iya, tahap pengajuan. Nah, tapi apa namanya? Semuanya ini kita atur supaya untuk memberikan ibaratnya apa ya? Kebaikan lah, baik dari sisi perusahaan dan juga dari sisi mitra. Ya, terutama peraturan itu dibuat. Ya, ini harus dipahami dulu. Jangan sampai menggunakan jargon bahwa peraturan itu dibuat dalam rangka untuk dilanggar gitu. Ya, itu mazhabnya orang chaos gitu ya. Nah, jadi peraturan itu dibuat untuk memfasilitasi kebaikan. Memfasilitasi kebaikan. Karena peraturan ini dalam rangka membentuk peradaban. Ya. Dia menjadi nilai bersama gitu ya, dan diformalkan sehingga apabila nanti ada pelanggaran, kita memiliki dalil untuk melakukan tindakan. Nah, tindakan itu adalah tindakan yang terukur. Jadi kalau dia melanggar A, maka tindakannya adalah ini. Dasarnya apa? Pasal sekian, gitu loh. Nah, juga begitu nanti kalau misalnya ada mitra Traninet kemudian melakukan pengaduan. Nah, soal pengaduan tadi saya lanjutkan sedikit ya. Jadi pengaduan tadi itu kalau misalnya dibuka di www.traninet.co.id, di bagian paling bawah itu ada namanya apa, Yulis? Pengaduan ke mitra, pelanggaran. Layanan pengaduan. Layanan pengaduan. Jadi layanan pengaduan itu berisi apa saja detailnya? Itu akan langsung diarahkan ke Google Form. Google Form. Jadi diisi di dalamnya keterangan-keterangan, nama pelapor, kemudian identitas pelapor terdiri dari nomor alamat email dan nomor HP. Kemudian di dalamnya juga ada informasi mengenai nama terlapor dan juga identitas. Kalaupun nggak ada bisa dikosongkan yang identitas yang dilaporkan, dan kita jamin bahwa yang melapor nanti datanya akan aman di kita. Jadi konfidensial. Konfidensial. Jadi ini sistemnya tuh kayak whistleblower. Tahu whistleblower? Whistleblower apa itu? Yang meledak-meledak itu. Makanya itu belajar bahasa Inggris itu yang ya, whistleblower itu contohnya adalah orang yang berada dalam satu situasi yang kriminal, kemudian dia bekerja sama dengan penegak hukum untuk memberikan kesaksian bahwa ada kejahatan gitu. Nah, itu namanya whistleblower. Whistleblower. Jadi peniup fluid. Whistleblower tuh. Peniup fluid. Ya, peniup fluid yang memberitahu kepada penegak hukum bahwa ini ada pelanggaran gitu. Nah, tetapi tentu kan orang ini kan juga akan terancam kan. Nah, dia itu makanya di dalam pelaporan ini dipastikan bahwa yang melaporkan tidak akan pernah diketahui oleh si terlapor. Oh, jadi aman datanya. Jadi aman ya. Jadi tidak akan mungkin misalkan terjadi gini. Saya melaporkan sesuatu karena yang saya laporkan ini apa namanya memang benar kenyataannya, lalu saya diumumin si ini berhasil gitu. Enggak ya, Pak? Bukan. Jadi itu benar-benar bahwa rahasia kita sebagai pelapor itu sangat dijaga. Tidak mungkin itu keluar atau sampai terlapor itu tahu ya. Oke. Ini udah sekitar 30 menit ya. Jadi kita ada waktu sesi tanya jawab. Bisa apa namanya? Bisa melalui chat bisa, atau nanti kita bisa buka kalau yang dada-dada ya, bisa langsung boleh bertanya. Oke. Nah, kita lihat dulu yang dari chat dulu sementara ini ya. Oke. Ya banyak yang tanya Pak dari Pak Ranu Yuslimi ya. Yusilmi. Banyak yang tanya apakah akun itu bisa dijual? Jadi gini, kita coba atur ya, apakah akun itu bisa dijual? Sebenarnya bukan dijual, dialihkan
dijual nggak bisa. Karena begini, ini prinsip dasarnya dulu ya, prinsip dasarnya. Akun itu pada prinsipnya kan di-create di dalam ekosistem perusahaan. Ya? Iya. Akun tersebut. Jadi akun tersebut sebenarnya tidak punya hak untuk dijual. Saya nggak punya hak. Iya. Jadi Karena walaupun saya punya akun itu, iya. secara hukum saya tidak punya hak untuk menjual akun itu karena Iya. akun itu tercreate Di dalam ekosistem perusahaan. dalam ekosistem perusahaan. Nah, ekosistem perusahaan. Jadi dia itu baru bernilai apabila ketika ada nilai usahanya kan di situ kan, ada nilai, ada bonusnya, ada segala macam, jaringannya udah besar dan seterusnya gitu. Dan harus dipahami begini ya, akun yang kita miliki dan tidak kita bina, ya, maka si mitra itu dianggap tidak aktif. Dan jangan pernah berharap passive income di dalam bisnis ini, karena dia haram. Ya, harus dipahami itu. Nah, jadi kalau dialihkan itu akan kita atur. Ya, ada Kitab soal 5. ada Pengalihan hak mitra. Nah, pengalihan hak mitra. Coba gimana, Yulis, di rancangannya seperti apa kita buat? Kalau pengalihan hak kemitraan itu masuk di pasal 10, kategorinya waris dan hibah, pasal 10, 11, 12, 13. Hibah kan? Hibah. Ya, gimana? masuknya Coba. waris dan hibah. Coba Untuk hibah, hibah secara hibah spesifik ini terjadi karena ada kesepakatan antara yang pemberi hibah dengan yang penerima hibah. Penerima hibah. Jadi kalau diperjualbelikan kan ada transaksi di sana. Nah, Sedangkan hibah kan itu bukan transaksi ya, di situ. jadi harus dipahami ya. Jual beli itu ada nilainya. Eko, dia punya akun yang luar biasa. Misalnya jaringannya ada 12 orang. Ya. Nggak usah gede-gede kok, nggak mungkin. Ya, jadi 12 orang ya. Tapi 12 ini sangat aktif belanja. Ya. Nah, Eko ini dari waktu ke waktu dia kerjanya cuman memotivasi orang-orang downline-nya itu untuk repeat order. Ya. Betul? Betul. Nah, tapi dia sendiri nggak pernah beli. Nah, dia sendiri nggak pernah beli, dia cuman pergi ke VO, ya kan? Dia cuman komitmen setiap minggu di hari Senin sebelum jam 12, kemudian dia juga cuman transaksi di Petren 517, itu juga cuman beli pulsa 10.000, gitu ya. Nah, itulah Eko itu, aduh, saya tuh kadang-kadang. Ya, jadi itu contohnya kayak gitu. Terus satu saat Eko berpikir, saya itu kayaknya bosen deh dengan bisnis ini, saya mau jual akun ini gitu. Nah, yang harus dipahami adalah menjual akun tidak mungkin gitu ya. Dan hibah ini karena diatur oleh pasal tersebut, mekanismenya bagaimana, Yulis? Jadi ada konsekuensi di sana. Ada konsekuensi, sebutkan konsekuensi. Jadi untuk mitra yang menghibahkan, jadi penghibah itu begitu dia menghibahkan ke mitra yang lain penerima, dia tidak boleh mendaftar lagi jadi mitra seumur hidupnya. Seumur hidup. Oh no. Nah, Jadi kalau misalkan saya menghibahkan, kan saya mikir gini, wah, mendingan ini akun ini saya hibahkan aja. Saya mau ganti mentor yang lain misalkan. Hah? Nah, itu mentor lain? Iya, misalkan kan saya contohnya kan nggak boleh daftar lagi kan. Iya. Jadi saya itu punya tujuan dan maksud saya hibahkan ke orang lain, saya mau daftar lagi tapi dengan mentor yang lain. Gitu. Salah, no. Nggak boleh ya? Nggak iso. Nggak bisa. Nggak boleh tuh, nggak boleh. Itu karena yang barusan dicontohkan Eko itu adalah contoh orang bingung sebenarnya gitu loh. Iya. Contoh orang bingung, dia mau pengganti mentor terus dia menghibahkan, oh piye. Jadi cara yang terbaik itu adalah dia ajukan saja, dia coba cari mentornya ke upline-nya ke atas gitu. Ada nggak mentor yang satu jaringan sama dia? Jadi bukan menjual akunnya gitu loh. Mendingan langsung ganti mentor. Ganti mentor. Nah, itu beda lagi pasalnya ganti mentor kan? Itu pasal 20. Pasal 20 ganti mentor. Oh, itu ada aturannya. Jadi ada aturannya lagi. Nah, itu ada aturan yang berbeda lagi gitu. Betul. Oke, sekarang coba deh pertanyaan yang lain ada nggak? Ada nih, ada itu. Apa? Ini Pak Bu Yayah ya, Bu Yayah kenapa nggak ikut online? Jadi gini,
Mau tanya Pak, itu pas 40 pasal, apakah harus kita kuasain atau ada poin-poin tertentu yang kita ingat? Oke. Jadi Oke. keren nih. Kalau mau belajar sih oke. Jadi gini Bu ya, mengenai 40 pasal ya, mazhabnya ada 2. Saya selalu mazhab itu ada 2. Lalu mazhab yang orang yang ingin belajar dan menghafal setiap pasal, ada mazhab yang hanya perlu ingat yang penting-penting saja. Nah, demi kepraktisan yang perlu diingat oleh Bapak dan Ibu atau mitra Treninet seluruh dunia adalah semua pasal-pasal yang berkaitan dengan kepentingan cara kita menjalankan bisnis, gitu ya. Nah, kalau misalnya mau dihafal semua juga nggak ada larangan gitu, ya silakan aja gitu. Tapi tidak wajib gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti, saya mau hafal 40 pasal ini supaya nanti suatu saat saya akan bisa muncul di Petren TV, nah itu boleh juga. Nah, nanti kita atur dengan Pak Amin nanti, ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih, Pak. Jadi Pak Irham ya. Misal sudah ganti mentor setelah beberapa bulan, mentor yang tidak aktif membina, aktif lagi. Siapa mentor kita yang sesuai etika? Nah, oke, sebenarnya sudah ganti mentor setelah beberapa bulan. Jadi gini case-nya Pak, kayaknya. Mungkin ya, saya terjemahin dulu ya Pak Irham ya. Jadi maksudnya gini mungkin. Jadi saya mungkin awalnya mentornya Pak Ardian. Terus saya sudah mengajukan ganti mentor ke Mas Julis. Dan sudah ganti mentor. Udah ganti mentor. Sudah. Yang ini berarti saya ditinggalin kan? Nah, setelah 3 bulan, Nah, tiba-tiba Pak Ardian aktif. oke, terus? Nah, beliau bertanya, mentor saya yang sesuai etika harusnya karena ini sebenarnya aktif. Ya, jadi gini, yang sesuai itu adalah yang terakhir yang sudah. Jadi gini, mengganti mentor itu boleh dan harus disetujui oleh perusahaan. Betul. Itu. Bukan Itu tuh harus dipahami dulu ya. Divalidasi Jadi- sama perusahaan. Jadi tidak serta-merta saya mau mentornya itu Eko, lalu serta-merta saya Eko, enggak gitu. Saya mengajukan, saya maunya Eko, ya kan? Ajukan perusahaan, kata perusahaan, oh ya benar masih satu jaringan dan mentor kamu yang sekarang memang tidak aktif. Nah itu boleh. Berarti ganti mentor itu bukan semudah kita hanya klik-klik Wah, tombol. Karena itu memang pengajuannya akan ada mekanisme secara online ya betul. Tetapi itu Melalui validasi. Betul. Jadi tidak klik langsung pindah mentor nggak gitu. Ya, jadi melalui validasi dan mungkin investigasi ya. Investigasi. Bener nggak ini si mentornya nggak aktif? Ya, itu namanya validasi, Oh, itu bukan validasi. investigasi. Investigasi itu Salah itu. Investigasi itu tuh sesuatu yang bersifat penyelidikan yang lebih beratnya itu kepada kriminal. Oh, gitu. Validasi, Nah, melalui jadi validasi. saya menjawab Pak siapa namanya Irham. Irham. Pak Irham. Pak Irham. Jadi siapa mentornya sebenarnya? Mentor yang bukan yang awal, tetapi yang sudah diganti itu. Yang sudah Yang udah di-approve oleh perusahaan. Oleh perusahaan. Jadi kan jika sudah ganti mentor, nah jadi mentor yang sudah jadi pengganti itu tuh yang jadi mentor Bapak. Nah, mentor lama yang ditinggalkan ya bukan mentor Bapak lagi. Dia terima nasib lah. Iya. Karena kemarin nggak aktif ya. Ya, itu jadi kalau orang jadi mentor tidak aktif itu pertama kehilangan pendapatan, ya. Yang kedua dia akan kehilangan jaringan. Jadi saya ingin menegaskan kepada seluruh mitra Treninet yang hari ini masih bersama Treninet, ya, bahwa bersikap aktif, ya, bersikap aktif dan selalu absen setiap Senin di virtual office, kemudian aktif pula melakukan pembinaan jaringan atau aktif untuk berdagang, ya kan? Terus aktif untuk menyiarkan kebaikan, berinteraksi sesama mitra Treninet, itu tidak lain adalah kebaikan, ya. Jadi ingat apa kata guru kita Ustadz Yusuf Mansur, bahwa komunitas kita ini adalah komunitas positif yang menuju kebaikan, ya, positif, ya. Jadi tidak ada keburukan di situ kalau hanya misalnya kita menyiarkan 1-2 hal baik gitu ya, melalui entah itu melalui Telegram, CEO updates atau apa gitu ya, silakan aja gitu. Dan yang terpenting lagi adalah bahwa mengabarkan bahwa produk Treninet ini sedemikian banyaknya
ya mencakup semua hal yang diperlukan oleh kehidupan. Kita kan sebutnya vitamin for all. Ya. Ya. Jadi vitamin untuk manusia, vitamin untuk kendaraan, terus vitamin apa lagi? Untuk tumbuhan, Rumah ya kan? tangga. Rumah tangga. Nah, kemudian bahkan skincare juga ada. Ya kan? Skincare ada. Bahkan kaki yang retak-retak pun ada obatnya. Gitu. Ada. Nah. Kaki yang retak-retak. Kaki siapa? Jadi ini lebih kebaikan ya. Oke, silakan yang pertanyaan yang lain lagi. Oke, kalau menghibahkan ke orang berarti bisa ganti data KTP ya Pak? Maksudnya, Menghibahkan ke orang nggak ngerti saya ini kalau bisa kalau ganti menghibahkan ke orang berarti bisa ganti data KTP. Iya, maksudnya kalau misalkan Pak Ranu nih misalkan saya menghibahkan ID atau menghibahkan akun saya ke orang lain, ya otomatis nanti datanya KTP yang saya Ya, yang itu orang itu udah pasti. orang penerimanya Yang gitu maksudnya. penerimanya, betul. Jadi udah Semua berubah data. otomatis identitasnya. Oke. Nah, yang jadi oke, kita coba buka dari Zoom ya, dari Zoom. Teman-teman yang mau bertanya live dulu live, yang live. Yang live. Coba Pak Kosidin mau nanya, Pak Kosidin. Coba lambaikan tangan. Yang mau nanya, oke. Tolong dibuka dulu. Dibuka Pak Kosidin. Pak Kosidin. Pak Ya, silakan. Kosidin. Ya, silakan Pak. Mangga Pak Kosidin. Iya Pak, mau nanya Pak. Ya. Misalkan begini Pak, seorang mitra itu meninggal dunia, itu kan akunnya diwariskan ya. 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 Terus ternyata kan semua keluarganya itu kan udah menjadi mitra semua. Oh, semuanya udah jadi mitra. Terus Oke. gimana itu? Apakah itu akunnya bisa jadi double apa gimana itu? Nggak bisa. Jadi oke gini, pertama gini ya, dalam kasus tadi itu berarti ada jadi jawabannya apakah satu mitra boleh mendouble ID? Jawabannya tidak, Pak. Itu terlarang. Ya, itu terlarang. Ya, itu terlarang. Nah, jadi apa yang terjadi dengan akun tadi? Pilihannya bisa juga akun itu diserahkan ke perusahaan, nanti perusahaan akan mencarikan mitra yang pas untuk akun tersebut. Kalau memang warisnya tidak ada yang tersedia untuk menerima akun tersebut gitu. Tapi rasanya gini sih Pak Kosidin, kemungkinannya yang terbesar itu adalah biasanya ini mungkin dia tidak punya keturunan misalnya ya, atau ya dia bujangan gitu ya. Kebetulan dia mitra aktif tapi umur pendek, ya kan, umur pendek, bapak ibu udah tua juga gitu, belum nikah gitu ya kan, jadi ya ini jomblo lah ya, jomblo kayak begini ini memang kita agak kasihan gitu. Nah biasanya ini dikelola nanti sama perusahaan akunnya, nggak dimatikan Pak, nah, nanti dia akan dicarikan jaringan atau mitra lain yang memang bersedia menerimanya gitu. Biasanya gitu Pak Kosidin. Tapi ya, udah ada yang pasti mitra ganda nggak boleh. Kalau misalkan case-nya begini, Pak Ardian bisa nggak ya? Misalkan case kayak Pak Kosidin tadi ya, misalkan semua keluarganya, anaknya semua udah daftarin nih. Keluarganya itu kan keluarga inti aja yang mungkin yang daftarin. Tapi kan mungkin dari keluarga inti itu bisa memberikan referensi nggak? Misalkan Pak ini ID saudara saya ini kan sudah meninggal. Nah, bisa nggak dialihkan ke misalkan iparnya atau saudara? Bisa saja. Dan harus dipahami ya, semua mekanisme itu diatur atas persetujuan perusahaan. Nah, ini harus dipahami. Jadi kuncinya di situ. Jadi kita nanti akan ada validasi gitu terhadap situasi ini. Karena kan begini, yang waris di dalam hukum Indonesia itu kan keluarga langsung. Jadi kalau ipar itu kan agak jauh kan? Iya, makanya kan misalkan kalau keluarga langsungnya katanya udah veteran semua, bisa nggak mereka itu mereferensikan? Bisa saja. Itu jadi sebenarnya itu kayak mekanismenya jadi mekanisme hibah sebenarnya. Iya. Cuman jadi gini, akun tadi itu diambil alih oleh perusahaan lalu
dihibahkan kemana gitu ya. Oke. Itu Pak Kosidin. Ya, oke Pak. Baik, Oke. terima kasih Pak Kosidin. Sama-sama. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Nah, itu yang tangan. Pak Maju. Jumiran. Maju. Hah? Jumiran. Jumiran. Pak Jumiran Sragen. Sragen. Oke, silakan. Silakan Pak Jumiran. Di unmute dulu. Speakernya. Ya. Di unmute. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Maaf saya baru bergabung, izin bertanya Pak. Udah berapa lama Mas Jumiran gabungnya? Enggak bergabung ke sini. Oh, maksud saya baru gabung Di live Zoom. di Zoom. Oh, saya kira baru jadi mitra terminat. Allah. Buat jelas itu. Kalau dari Mitra Tainet saya dari 2017 Pak. Wah, udah lama, senior itu. Ini prank tuh, bagus ya. Wah, ini malah narasumbernya di prank piye. Oke, Mas Kalau Jumiran. untuk mengetahui ganti mentor di atas saya, selain mentor saya nggak aktif itu bagaimana Pak? Oh, nanti ya. Misalnya saya mau ganti mentor, Ah, tapi mentor saya itu sudah lama nggak aktif. iya. Cara untuk mengetahuinya, untuk mencari mentor saya di atas Yang aktif. mentor saya yang aktif itu nanti gimana Pak nanti Pak? Iya, Supaya jadi ya. saat saya ganti mentor. Ya, jadi gini, nanti akan ada fasilitas namanya ganti mentor, ya kan? Yang akan dilihat itu Iya. adalah jaringan ke atasnya. Ya, jaringan ke atas. Iya. Jadi nanti di atasnya Pak Jumiran, ya kan? Di atasnya itu pas, ya kan? Ternyata yang pas di atas kita itu nggak aktif. Itu kelihatan tuh yang nggak aktif, ya nggak aktif. Nanti naik lagi ke atasnya lagi tentor. Terus mudah-mudahan dalam kasusnya Pak Jumiran nggak sampai ke titiknya perusahaan. Kalau sampai ke titik perusahaan ya mungkin harus pindah jaringan. pohon jaringan itu malah jadinya gitu. Nah, tapi itu memungkinkan, tetapi harus dipahami semua proses-proses ini difasilitasi oleh perusahaan. Jadi ada campur tangan, validasi dan persetujuan dari perusahaan. Ya. Jadi nanti makanya jadi kode etik yang kita buat ini akan ada implikasinya terhadap virtual office. Jadi ada fitur-fitur nanti penggantian mentor itu. Dan itu akan membaca jaringan ke atasnya. Gitu, Pak Jomir. Jadi saat ini aplikasi tersebut belum diluncurkan. Ya belum. Kan ini kan gini. Karena yang kode etik ini kan juga masih pengajuan, ya kan? Tentu kita tidak bisa membuat fitur itu berdasarkan pengajuan. Kan kalau udah disetujui nanti baru kita bikin. Gitu. Amin. Ya, terima kasih Pak Jumiran atas kesabarannya dari tahun 2017 sampai sekarang. Saya selalu sabar dan optimis Pak, walaupun Ya. saya ditinggalkan entah kemana. Mantap. Jualannya apa sekarang? Jualannya Viagra. Apa jualan apa sekarang? Viagra sama Biimun Pak. Beimun. Mana yang lebih laku? Ya. Mana yang lebih laku? Untuk saat ini Viagra lagi Booming. di wilayah saya ini. Oke. Seminggu terjual berapa banyak Viagra? Baru sebulan 2 botol Pak. Baru sebulan 2 botol. Wah, maksimal. kurang Iya. ini belum maksimal ya. Coba agak nongkrong sama anak. Soalnya belum. Iya, sama anak-anak motor coba. Sama anak-anak motor, ya kan? Anak-anak motor, tapi jangan ikut-ikutan. Jualan aja ke anak-anak motornya, anak-anak. Insya Allah enggak. Nah, gitu ya. Gitu. Iya Pak. Baik. Baik, makasih Mas Jumiran. Oke. Baik, Mas Jumiran, makasih ya. Makasih juga tadi pranknya. Sama-sama Pak. Senang Terima banget. kasih untuk jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita coba ke pertanyaan yang melalui chat ini siapa ya? Pak Andiansah Sirait dari Medan, Medan. nih. Waduh. Ini chat mana nih? Chat yang di Zoom. Zoom. Coba kenapa nggak Pak Adiansahnya dibuka aja biar bisa langsung bertanya. Coba Pak Adiansah. Ada mana Pak Adiansah? Pak Adiansah Sirait. Mana Pak Adiansah? Itu. Mana Pak Adiansah? Mana, Nomor 2 tuh. Nah itu. Mana? ini yang baju hijau, baju hijau. Iya. Pak Jijo. Ya, silakan Pak Adiansah. Di unmute Pak, di unmute Pak. Ya. Unmute. Nah. Ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ini Pak, saya mau tanya soal itu di kolom warisan. Itu kan apakah wajib kita isi itu atau gimana? Sedangkan kita pun
mungkin masih bingung tuh siapa yang mau diwariskan. Itu pertanyaan pertama. Itu oke, terus? Iya. Pertanyaan yang kedua, Ya. itu kalau misalnya sempat sudah kita tulis, mau Iya. kita ganti itu Kayak apa mana? bisa? Bisa kan ya? Bisa. Ya, oke, jadi gini Pak Andiansa, ya, Pak Andiansa. Iya. Oh, marganya Sirait ya? Ya. Oke. Iya, Pak. Oh, asli orang Medan kayaknya nih ya. Memang saya dari Medan, Pak. Baik. Ini saya kasih jawabannya Pak ya. Nah, jadi apakah wajib diisi? Jawabannya enggak, ya kan? Itu opsional, pilihan ya. Tetapi ini saya kasih semacam tips and triknya. Kalau Pak Andiansah punya istri kan Pak ya? Punya istri, punya anak, ya kan? Nah. Belum lagi. Hah? Belum lagi punya anak. Oh, belum lagi punya anak. Oh ya, Apa, oke. Pak? Didoain semoga punya anak ya. Nah, maka mestinya kalau seandainya sedangkan ada istri sekarang. Nah, istrinya mitra apa tidak? Belum. Nah, kenapa tidak istrinya jadi taruh sebagai ahli waris misalnya? Untuk sebagai pilihan pertama, gitu kan ya? Kan itu kan istri itu kan belahan jiwa, bukan gitu, Pak? Nah, masa gitu aja bingung, ya kan? Ya, jadi bolehlah taruh nama istri gitu kan, siapa misalnya Rita Sahara Nasution misalnya gitu ya. Jangan bener lagi namanya. Ya, jadi gitu Pak, ini nggak usah bingung Pak. Jadi siapa yang terdekat di hati kita, taruh situ Pak, ahli waris Pak, santai aja. Kalau misalkan ahli waris itu orang tua boleh juga kan Pak? Yang berada hubungan darah gitu ya? Ya kan, itu kan pasti ada hubungan darah lah, namanya ahli waris kan ya. Di luar hubungan darah itu kita nyebutnya hibah gitu. Jadi kalau ahli waris tentu hubungannya darah kekeluargaan gitu ya. Secara syariat kan juga gitu. Juga demikian gitu kan. Jadi kan gini, Training.net ini dibuat mengikuti kaidah syariah. Nah, jadi tentu yang disebut dengan ahli waris ya tentu yang umumnya lah gitu, ya kan. Jadi kalau Pak Andiansah Sirait ini mestinya ya gampang lah, istri aja taruh situ Pak, ya kan. Nah, kira-kira demikian Pak, mudah-mudahan memberikan jawaban yang diinginkan gitu ya. Jadi opsi yang kedua kalau misalnya ada sempat tulis lagi Pak, bisa diubah. Bisa. Kan virtual office itu kan bisa diedit. Ya, tetapi yang edit ya Bapak sendiri. Kalaupun nggak sempat diganti di situ, tapi pada saat secara tertulis di kelurahan diketahui siapa ahli warisnya, bisa dipakai surat. Pakai ahli waris ya. Jadi ya amit-amit ya Pak ya, kalau misalnya meninggal gitu kan di dalam akte bukan akte kakak itu kan jelas ya kan, kepala keluarga Pak Andiansah Sirait, istri siapa gitu kan, anak belum ada gitu kan, ya tentu gampang cara ngelihatnya gitu loh ya. Itu sederhananya gitulah ya, seandainya pun itu masih bisa dilakukan ya gitu ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Andiansah. Ya. Oke, ini ahli waris. Ayo, ini pertanyaan ini udah dijawab kayaknya ya Pak Abdul ya. Kalau ahli warisnya belum saya tulis di akun gimana Pak? Nggak masalah ya? Iya nggak masalah. Karena Itu sama tadi sama itu pertanyaannya Pak. Karena itu opsional kan? Opsional. Oke. Tapi alangkah lebih baiknya kalau diisi ya. Diisi lah. Betul. Baik, ada lagi teman-teman yang mau bertanya mungkin? Ada mungkin? Itu Denny Sudiana tuh. Bukan, itu emang fotonya gitu. Oh, fotonya. Pak Denny Sudiana suka ngeprank, jadi fotonya gitu. Oke, ada lagi? Nggak ada? Di media yang lain nggak ada? Udah habis? Kalau nggak, saya yang nanya. Boleh bertanya lagi nggak Pak? Hah? Boleh bertanya lagi nggak Pak? Boleh. Siapa nih? Siapa itu? Jumiran. Tadi dari ya. Oke. Gimana Kang? Saya mau Kepencet tuh. Mute. Nah. Halo. Ya, gimana? Saking semangat. Saya mau melaporkan mentor saya yang sudah nggak aktif. Ya. Kemarin beberapa sering saya hubungi, jawabannya selalu
mengalihkan perhatian dari pembicaraan Training.net dan atasan Bronzer Leader pun semua yang saya tahu dari Pak Etren dan Training.net mengetahui saya itu sudah nggak membimbing dari saya dan mitra-mitra saya gitu loh Pak. Kalau untuk melaporkan dia supaya Mungkin lewat pengaduan kali ya? ibarat Atau katanya lewat dinonaktif itu bisa nggak Pak? Ya, kalau di situs resmi training.net.co.id itu kan pelaporannya terkait sama pelanggaran kode etik. Nah, mentornya menurut Mas Jumiran itu melakukan pelanggaran kode etik nggak dari kode etik yang lama? Kalau iya, laporkan di situ. Ada linknya di bawah. Oh iya. Nah, Oh iya, soalnya sering juga kadang malah yang atasannya itu sering ngajakin bisnis lain gitu. Bahkan Oh ya dia udah. sih Ya, pernah laporkan nawarin saja di bisnis situ. lain gitu. Ya laporkan aja, laporkan aja. Baik Kak. Ya laporkan aja, terus di itu sebutkan pelanggarannya, kemudian juga keinginan untuk ganti mentor. Nanti coba kita fasilitasi ya. Tapi agak manual. Ditakutnya yang ditakutin itu nanti jikalau mentor saya itu begitu saya laporin terus dia dihubungin pusat, dari mana kok bisa dilaporin seperti itu, sedangkan saya mungkin ahli pembicaraan dia tidak merasa melakukan itu, nanti gimana Pak? Apa bisa nanti laporan saya ditutupin? Nah, kalau untuk pelapor jelas kita jaga, kita rahasiakan identitasnya. Untuk konfirmasi atau verifikasi dari kantor pusat ke yang bersangkutan, itu yang terlapor itu memang dari divisi legal akan melakukan tindak lanjut seperti itu. Yang pertama pasti kita akan kirim surat secara resmi, terus kita minta secara verifikasinya baik itu tertulis ataupun secara lisan. Kalau memang ternyata ada konfirmasi itu, kita akan lampirkan bukti. Jadi di Google Form yang di situs itu nanti dicantumkan buktinya, mungkin screenshot atau apa begitu. Screenshot ajakan. Screenshot ajakannya. Kalau dia ngajaknya lewat teks, pasti ada teksnya. Untuk namanya nanti kita blur. Di situ. Nanti namanya nanti namanya kita blur, nggak apa-apa. Jadi aman lah. Jadi bukti-buktinya dilampirkan juga nanti di situ. Kalau memang ada aktivitas secara online yang bisa dilihat secara umum, misalnya dia juga upload di Facebook ataupun di Twitter ataupun media lain, kasih tahu aja, nanti kita akan cek, kita capture di sana jadi barang bukti juga di situ. Kalau di upload lewat WA Story itu bisa di screenshot nggak Pak? WA status bisa berbukti nggak Pak? Kalau WA status bisa di capture, bisa. Screenshot aja, screenshot aja, nggak apa-apa. Screenshot aja. Oh baiklah. Nah. Soalnya saya juga masih nyimpan chattingannya yang waktu nawarin bisnis lain, dan sekarang pun soalnya masih sering bikin status di WA Story. Jadi takutnya mitra-mitra saya yang ikut dalam grup itu secara tidak langsung sama mentor itu dihubungi sama mentor saya, takutnya gitu Pak saya itu. Jadi saya takutnya juga mitra saya juga salah paham nanti sama saya. Ya. Bisa dilaporkan aja Mas. Ya, bisa. Ya, terima kasih Mas kalau begitu. Jumiran ya? Iya Mas Jumiran. Semangat terus. Oke. Kalau insya Allah. Iya, oke. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya. Tadi ada yang dari YouTube. Mbak Anita. Ini Facebook ini. Anita Facebook ini ya? Iya, Facebook. Oke, dari FB. Oke, ini Assalamualaikum. Tanya Pak, jika mentor udah meninggal. Wah, meninggal, oke. Mentornya meninggal, tapi akunnya masih jalan. Cuman yang pengganti mungkin ini pengganti si mentornya mentor ini tadi. Kan tidak pernah memberikan bimbingan. Terus bagaimana selaku mitranya, apakah mau didiamkan aja, apa boleh kita ganti mentornya? Ya ini sih ganti mentor biasa. Ganti mentor bisa. Ganti mentor bisa. Bisa. Bisa Bu. Diajukan jadi aja. buat Bu Anita untuk case Ibu ini. Ya sebutkan aja nanti dalam pengaduannya, nggak apa-apa. Bisa nanti ganti mentor ya, disebutkan bahwa memang mentornya sudah tidak melakukan bimbingan gitu ya Pak ya. Iya. Seperti orang itu. udah meninggal kok. Penggantinya orangnya juga meninggal. Terus ya ada kan? yang gantiin gitu Pak, maksudnya dibahkan mungkin ya? Ya mungkin dibahkan atau mungkin waris gitu ya, diwariskan warisnya nggak aktif gitu. Kita nggak ngerti itu, makanya itu kita harus paham dulu secara detailnya seperti apa. Ya, kalaupun kaitannya sama waris dan hibah, itu sebetulnya yang paling utama ada syaratnya Mas, untuk menjadi penerima hibah atau waris yang mau melanjutkan bisnisnya. Ada waris yang mau melanjutkan, ada waris yang tidak. Gitu. Ya. Nah, ini yang melanjutkan. Kalau yang mau melanjutkan itu
ada 3 poin yang wajib Komitmen. difahami. Nah. Jadi yang pertama paham tentang marketing plan. Nah, Jadi kalau memang mau menerima melanjutkan, hibah atau menerima waris yang ingin melanjutkan bisnisnya, dia harus paham mengenai marketing plan. Terus yang kedua, nanti penerima hibah ataupun penerima waris yang akan melanjutkan bisnisnya itu wajib mengisi komitmen, surat komitmen yang dikirim ke perusahaan bahwa dia memang akan menjalankan itu. Selain itu juga patuh sama kode etik di situ, itu yang penting. Oke. jadi diatur sudah itu. Ya. Oke. Sudah ada di kode etik yang terbaru itu nanti sudah diatur semua. Sip. Satu pertanyaan lagi, oke. Ya. Oke, ada yang mau nanya? Pertanyaan Satu terakhir, orang ya. lagi, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Boleh? Tuh, ahli waris di bawah umur. 40 pasal. Ahli waris di bawah umur itu bagaimana, Pak? Kalau ahli warisnya masih kecil misalkan nih. Tapi Gimana? Ahli waris yang masih Kalau kanak-kanak, untuk ahli waris yang belum cakap umur atau cakap hukum, cakap hukum ya. itu dari ketentuan yang terbaru ini akan diserahkan ke walinya dulu, akan ditunjuk wali, semacam wali yang sudah cakap hukum, entah itu ibunya atau pamannya, tapi hanya sebatas pada saat dia umur sebelum cakap hukum. Iya. Jadi pada saat umurnya mencapai cakap hukum ya 18 tahun, nanti ahli waris tersebut akan dikonfirmasi lagi apakah akan terus menjalankan bisnisnya atau tetap diserahkan ke walinya. Nah, kalau sudah ada pembicaraan itu, kesepakatan tadi bisa kalau memang tidak dijalankan oleh ahli waris, jadi akan dilanjutkan oleh walinya tadi. Kan bisa saja sebagai seorang anak ya, setelah dia cakap hukum secara umur 18, dia bilang saya nggak mau lah ngikutin bisnisnya bapak saya almarhum misalnya, terserahlah bibi aja yang jalanin, boleh juga. Bisa dihibahkan ke orang lain. Bisa. Oke. Nah, mungkin sebelum kita tutup nih, ada yang mungkin sebagai pengetahuan aja, maksudnya pengetahuan itu gini. Kan kadang ada case nih, kalau kita di teman-teman di bawah di front office atau apa, suka ada yang datang ke sini misalkan mitra-mitra yang sudah tidak berkeinginan ngejalanin bisnisnya lagi, terus dia ingin mengundurkan diri, atau menutup akun lah gitu. Nah, ketika dia bilang saya di Trainnet ada akun nih, saya ingin mengundurkan diri atau menutup akun saya. Nah, terus apakah itu serta-merta ada hubungannya nih Pak? Kan ini belum disinggung nih yang terkait dengan Paytrend ya. Kan apakah akun Paytrend saya juga ikut ditutup? Oke. Jadi gini ya, akun Paytrend dan akun Trainnet itu terpisah. Bisa. Ya. Akun Trainnet itu berkaitan dengan penjualan langsung berjenjang. Ya. Sementara akun Paytrend itu e-money, uang elektronik. Jadi kalau mundur dari Trainnet, maka akun yang Paytrendnya tetap bisa dipakai, kecuali ya kan, karena saya mundur dari akun mitra Trainnet, maka saya mau tutup juga akun Paytrend, itu juga boleh, tetapi ya aneh aja gitu kan. Gini, kalau untuk menjadi mitra Trainnet kan memang ada membayar 11.000. Yeah. Menjadi penggunanya Paytrend kan gratis. Iya, tidak ada mekanisme untuk bayar. Tidak ada mau bayar apa segala macam kan. Dan sayang banget kalau misalnya keluar dari Trainnet kemudian akun Paytrend juga ditutup. Untuk apa? Apalagi kalau misalnya itu akun Paytrendnya sudah KYC 2 misalnya. Sayang banget ya. Sayang banget kan? Nah, itu kan artinya akun itu udah bisa transfer, udah bisa melakukan cash out misalnya gitu ya. Nah, jadi sayang lah itu. Iya, rugi lah ya. Rugi Benar-benar. Karena kan fasilitas seperti cash out, tarik tunai gitu ya. Itu kan bisa dilakukan kalau kita udah KYC. Jadi sayang banget kalau sekalian ditutup gitu aja ya. Oke. Tidak berasa 1 jam ya kita bersama. Bentar dulu. Ini ada yang
saya mau jawab itu Pak Apa? Darwin Matala, Pak Darwin Palu, Matala. Sulteng ya. Kategori bisnis lain yang melanggar kode etik seperti apa Pak? Misalnya ada mitra yang jualan secara online berupa pakaian, parfum dan apakah itu melanggar kode etik juga Pak? Jawabannya tidak Pak. Ya. Jadi yang melanggar itu adalah kalau yang Bapak lakukan itu adalah melakukan MLM lainnya gitu loh. Tapi kalau misalnya Bapak ikut di Meta Training.net ya kan, kemudian saat bersamaan juga jualan baju, jualan daster misalnya. Saya bayangkan Pak Darwin Matala jualan daster gitu. Itu nggak melanggar kode etik Pak. Iya. Karena kan baju atau daster tadi itu kan bukan barang-barangnya atau produknya MLM gitu. Ya. Jadi yang dimaksud melanggar itu kalau misalnya MLM lainnya gitu lah, itu yang melanggar. Ya. Jadi kalau barang-barang umum enggak, Pak. Ya, jangan barang umum parfum segala enggak. Oke. Iya, celana gitu ya. Celana gitu ya. Oke. Yang penting intinya yang perlu digarisbawahi adalah yang kita pasarkan atau kita jual bukan produk MLM lain. Oke. Oke, mungkin bisa menjawab tadi pertanyaan Pak siapa terakhir Pak? Pak Darwin. Pak Darwin ya. Dari Sulteng. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih buat yang setia selalu menemani kami di Klinik Training.net. Oke, nah tidak terasa sudah 1 jam lebih bahkan ini udah lewat. Terima kasih. Mohon maaf saya bersama Pak Ardian dan Mas Julis ya. Kita akan mundur, tapi sebelum pamitan saya ingatkan kembali bahwa hati-hati nih ya terkait penipuan yang mengatasnamakan manajemen. Ingat, informasi update selalu ada di web resmi dan aplikasi dan medsos official kita. Jadi ketika ada iming-iming hadiah atau apapun segera cek dulu apakah ada informasi tersebut, benar nggak informasi tersebut di web, ada di web resmi maupun di media sosial official kita. Gitu ya Pak Ardian ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mantap. Pertama kita buka dulu aplikasi Python 5.17 sudah masuk. Kemudian klik banner upgrade sekarang, klik setuju, upgrade metode pengguna register. Kemudian masukkan foto KTP dengan jelas, masukkan kembali nomor NIK, kemudian gunakan, kemudian foto selfie, oke, dan gunakan, kemudian masukkan foto tanda tangan, dan klik gunakan kembali, kemudian centang, yang terakhir saya yakin, oke, masukkan PIN, KYC tahap 2. Alhamdulillah, berarti saya sudah terdaftar sebagai mitra register dan sudah bisa menikmati berbagai manfaat setelah melakukan KYC.